Shalom. Selamat hari Minggu buat anak-anak semua yang ada di rumah. Hari ini, pagi ini kita bertemu lagi, yaitu untuk mengikuti ibadah sekolah minggu seperti minggu-minggu yang lalu. Nah, anak-anak sudah pada mandi? Oh iya, sudah harum inang cium, sudah wangi, sudah rapi. Nah, sekarang sebelum kita memulai ibadah kita, terlebih dahulu kita bernyanyi dengan judul Yesus Besertaku. Nah, Inang meminta kepada anak-anak semua untuk berdiri. Kita bernyanyi dengan melakukan geraknya. Ya, Kak Nova? Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku. Nah, anak-anak semuanya, kita telah menyanyikan satu lagu. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan Inang Veraci Borusilalahi. Jadi sebelum kita mendengarkan firman, anak-anak harus sudah menyediakan Alkitabnya terlebih dahulu. Nah, sebelum itu kita bernyanyi dengan judul Allahku Besar. Kakak Nova. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi
dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi dia. Oh oh. Oke adik-adik semua, sekarang kita akan mendengarkan satu cerita dari firman Tuhan dari Alkitab. Siapkan dulu Alkitabnya, semua coba ambil Alkitabnya, minta bantu mama, papa, kakak. Kita buka dari 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 11 ya. 2 Raja-Raja di perjanjian mana? Perjanjian lama, pintar. Kita buka 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 11. Sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Alkitabnya ditaruh, kita mau berdoa semuanya. Siap? Ikuti Inang ya. Kita berdoa sama-sama. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan masih menemani kami dalam ibadah kami setiap hari Minggu. Pada hari ini kami juga beribadah kepadamu. Berkati kami Tuhan dalam ibadah kami, dalam pelayanan kami, supaya kami tetap bisa memuji memuliakan namamu sebagai ucapan syukur kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Buka hati dan pikiran kami agar kami mengerti apa yang kami pelajari. Terima kasih ya Bapa dalam surga. Ampuni kami untuk semua dosa pelanggaran kami, agar kami layak tetap jadi anak-anak kerajaan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, kita buka ya Alkitabnya. Inang baca di sini, kalian baca di rumah ya. Dari 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 11. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesus belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datang firman Tuhan kepadanya. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku. Begini firman Tuhan, Allah Daud bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga. Engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara. Lalu orang mengambilnya dan ditaruhnya pada barah itu. Maka sembuhlah ia. Sebelum itu Hizkia telah berkata kepada Yesaya, apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari ketiga? Yesaya menjawab, inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak atau akan mundur 10 tapak?
Hizkia berkata, itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya, biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan. Maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada penunjuk matahari buatan Ahaz. Sampai situ ceritanya. Jadi, kita akan cerita tentang raja. Siapa yang tahu tentang raja? Siapa sih raja? Ada yang tahu raja ya? Tahu dong. Ya, jadi raja itu orang yang sangat berkuasa. Ya, biasanya pakai apa ya, Nak? Pakai mahkota ya? Pakai mahkota, terus dia punya jubah yang panjang, ada juga yang pegang tongkat, terus duduknya juga di singgasana, kursinya bagus sekali. Jadi yang bisa kita pelajari di situ bahwa seorang raja itu, dia biasanya apa, Nak? Punya uang banyak, dia hartanya banyak sekali. Kemudian dia punya kuasa, dia punya kekuasaan, dia bisa suruh-suruh, ya kan? Dia bisa suruh pelayannya, aku mau makan, ambil makanan. Pelayannya datang, kasih makanan. Aku mau minum, aku mau baju baru. Gak ada raja-raja yang harus bekerja, tidak. Tuhan juga di sini bicara mengenai seorang raja, yaitu Hizkia. Dia orang yang sangat baik, rajin berdoa, pintar, hebat. Dia sering berperang dan dia selalu menang. Kemudian, kalian bisa bayangkan tidak kalau rajanya sakit? Biasanya kalau raja sakit gimana? Ada nggak? Karena dia raja, terus sakitnya bisa di dalam mobil gitu. Atau karena dia raja, dia sakitnya bisa di tempat yang mewah gitu. Kalau sakit tetap di mana, Nak? Tetap di tempat tidur. Jadi Hizkia juga sakit dan dia terbaring di tempat tidur. Kalian bisa bayangkan? Kalau orang sakit gimana? Makan gak enak, minum gak enak, kepalanya pusing, badannya lemah. Itu orang sakit. Sekarang Inang mau tanya. Kalau orang sakit, bisa gak dia suruh orang, hei sembuhkan aku? Bisa gak langsung tiba-tiba cering jadi sembuh? Bisa? Gak bisa. Aku punya uang banyak, aku bayar. Bisa gak tiba-tiba sembuh? Gak bisa. Jadi Hizkia juga dia punya kuasa hebat, pelayannya banyak sekali. Tapi ketika dia sakit, dia juga sedih, dia juga lemah, dia nggak bisa apa-apa. Yang paling sedih lagi, tiba-tiba datang Yesaya. Yesaya bilang apa? Hizkia, kamu tidak bisa sembuh dan kamu akan mati. Tambah sedih Hizkianya. Dia menangis terus. Aku raja, aku bisa kalahkan musuh, aku punya harta banyak. Tapi kok aku dibilang mau mati? Terus aku harus bagaimana? Hizkia langsung ingat, dia punya Tuhan. Tuhan bilang, siapa yang meminta dalam nama Tuhan, Tuhan akan mendengarkan. Jadi Hizkia berlutut, dia lipat tangan, dia berdoa, Tuhan dengarkan doaku, aku tidak mau mati, aku masih mau hidup Tuhan, aku masih mau sehat, aku masih mau memimpin kerajaanku. Tuhan dengar enggak? Tuhan mendengar doa Hizkia. Kenapa? Karena Hizkia raja yang baik, dia patuh, dia nurut apapun perintah Tuhan Yesus. Maka Tuhan mendengar doanya. Apa yang terjadi? Hizkia bisa sembuh. Dan bukan hanya sembuh. Tuhan kasih waktu lagi dia, umurnya diperpanjang sampai 15 tahun lagi. Hizkia sangat senang, sangat bersuka cita. Dia punya umur yang tambah lagi. Dia bisa pimpin rakyatnya lagi. Itu cerita tentang Hizkia hari ini. Nah, sekarang Inang mau cerita tentang apa yang bisa kita ambil dari pelajaran Hizkia ini ya. Dia raja, punya kuasa, hebat, bisa apapun.
Tapi ingat, kalau Tuhan bilang kamu sakit, dia sakit. Yang bisa sembuhkan siapa? Oh, Inang, ada loh yang bisa sembuhkan, kan ada dokter. Iya, kan bisa pergi ke dokter. Benar. Terus kalau pergi ke dokter langsung sembuh? Tidak. Ingat ya nak, tetap yang memberi kuasa adalah Tuhan kita, Tuhan Yesus. Ya, tetap Tuhan yang punya kuasa untuk menyembuhkan. Kalau Tuhan bilang dokternya nggak bisa sembuhkan, nggak bisa. Tetap harus ingat, yang punya kuasa adalah Tuhan kita. Tuhan, tadi udah ingat ya lagunya? Allahku besar, kuat, perkasa, tiada yang mustahil. Orang sakit bisa sembuh. Ingat kan? Ada yang lumpuh bisa berjalan, ada yang buta bisa melihat, orang yang tuli bisa mendengar, orang yang bisu bisa bicara. Tuhan kita hebat. Nah, jadi ingat, cara yang dilakukan oleh Hizkia adalah berdoa. Dengan berdoa, kita bisa memohon apapun kepada Tuhan. Inang, saya nggak pandai berdoa. Banyak yang bilang gitu ya. Nggak bisa Inang berdoa. Bisa, semua bisa berdoa. Coba ingat, apa sih berdoa? Berdoa itu berbicara kepada Tuhan. Kita panggil dia Bapa, kita anak-anaknya. Jadi coba kalian kalau bicara sama papa mama bagaimana? Papa, perutku sakit. Papa, aku ngantuk. Mama, lapar. Kan begitu ya? Sama. Pada saat kita bicara dengan Tuhan kita, Bapa di surga, sama. Kita bicara, kita bilang, maunya apa? Tuhan Yesus, aku sakit. Benar. Tuhan Yesus, aku lapar. Benar. Boleh minta apa saja, bicara apa. Yang mau curhat, boleh. Curhat juga, Tuhan Yesus, temanku ada yang jahat, dia suka pukul aku. Boleh nak, apapun kita bisa bicara sama Tuhan. Ingat ya, siapa yang tadi pagi berdoa? Coba Inang mau tahu, siapa yang tadi pagi bangun tidur? Berdoa dulu, harus berdoa dulu. Ya, bangun tidur, berdoa dulu. Gak bisa ngomong apa? Bisa, tinggal bilang, Tuhan Yesus terima kasih. Kenapa? Karena sudah membangunkan pada pagi hari ini. Kemudian minta apa lagi? Tuhan Yesus berkati karena mau sekolah, mau belajar, mau main-main, tetap kita panggil Tuhan. Terus kalau berdoa sikapnya bagaimana? Ingat ya, lipat tangannya, tutup matanya. Kenapa harus begitu? Supaya jangan lihat sana sini, nanti nggak konsentrasi berdoanya. Ya, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa, kita bicara apapun yang mau kita bilang. Isi hati kita bilang sama Tuhan. Tapi Inang, kalau hanya makan jajanan kan gak usah berdoa. Oh, harus berdoa. Kan hanya makan tahu isi, goreng pisang, harus berdoa. Udah kering Inang, nanti udah dingin pisang gorengnya kalau berdoa dulu. Kan gak harus lipat tangan, tutup mata, berdoanya panjang, baru makan pisang goreng satu. Tidak, ya. Tinggal bilang aja, Tuhan Yesus berkati, saya mau makan. Makan. Mau minum juga, Tuhan Yesus berkati, saya mau minum, minum. Gitu. Jadi semuanya yang kita lakukan, ingat, panggil Tuhan, itu namanya berdoa. Setiap kamu bicara, memanggil nama Tuhan, itu namanya berdoa. Jadi kalau udah berdoa semuanya bisa. Ingat, Hizkia bisa sembuh, kenapa? Apa dia berdoa langsung cring, dia sembuh? Tidak. Pada saat dia berdoa, ada yang dilakukan oleh Nabi Yesaya. Apa di sini nak? Di sini dikatakan Yesaya menyuruh seseorang untuk mengambil kue ara. Jadi ada yang dikerjakan. Diambil kue ara, kemudian ditaruh di dalam lukanya Hizkia. Hizkia kan sakitnya ada luka yang sangat-sangat parah. Ditaruh di lukanya, baru sembuh. Jadi nggak bisa hanya berdoa langsung jadi. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, berdoa, benar. Yang kedua, harus ada usaha. Kalau sakit ya berobat supaya sembuh.
Kalau mau ujian ya belajar supaya ujiannya bagus. Kemudian kalau mau bekerja ya harus dikerjakan kerjaannya. Bukan berarti Tuhan Yesus ini ada PR matematika, tolong bantu supaya bisa selesai. Begitu buka mata, udah selesai PR-nya. Oh, nggak bisa. Harus dikerjakan. Jadi ingat ya. Pertama tadi Nang bilang apa? Harus berdoa. Kedua, ada usaha. Harus ada usaha. Harus bekerja. Ayo, ada yang ingat nggak? Namanya apa yang seperti itu? Kita berdoa sambil bekerja. Apa namanya? Ora et labora. Dipelajari kan di sekolah. Jadi kita harus berdoa sambil bekerja. Baik. Terus ada satu lagi. Poin yang ketiga. Yang pertama berdoa. Kedua harus ada usaha. Yang ketiga, ingat. Setiap kita berdoa, setiap kita memohon kepada Tuhan, ingat, yang punya kuasa, seperti lagu tadi, yang punya kuasa adalah Tuhan. Bukan kita yang ngatur, ya, enggak kita yang ngatur. Kenapa? Ingat doa yang diajarkan Tuhan Yesus? Doa apa yang diajarkan Tuhan Yesus pada kita? Doa Bapa kami. Dalam doa Bapa kami, ada kata-katanya yang di bawah pada akhir ya. Kita minta mulai dari kita puji Tuhan, kemudian kita minta makanan secukupnya apa. Ingat yang terakhir. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kehendak siapa? Kehendak Allah, kehendak Tuhan yang jadi. Bukan mau kita, bukan maunya adik-adik, bukan. Harus kehendak Allah. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi yang jadi kehendak Tuhan. Kalau Tuhan bilang sembuh, tapi harus ada waktunya, ya ada waktunya. Kalau Tuhan bilang misalnya, oke, kamu bisa belajar rajin, tapi nggak harus juara 1 kan? Yang penting kita usaha sebaik-baiknya. Oke? Jadi jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadilah kehendak Tuhan di bumi seperti di surga. Juga ingat, kenapa? Karena Tuhan yang punya kerajaan, Tuhan yang punya kuasa, dan Tuhan yang punya semuanya. Ingat doa Bapa kami ya. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi ingat, kita berdoa memohon kepada Tuhan setiap saat, setiap waktu. Kita ingat kita tetap harus berusaha, bekerja, belajar. Kemudian yang terakhir, kita berserah percaya bahwa kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup kita. Sampai situ firman Tuhan hari ini. Tapi Inang ada satu lagu, Inang pengen nyanyi. Judulnya Yesus Hanya Sejauh Doa. Kalau yang tahu lagunya kita nyanyi sama-sama ya di rumah ya. Jadi Inang mau cerita di sini bahwa Tuhan Yesus nggak jauh, Dia hanya sejauh doa. Kak Nova? Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia hanya pedulikan kamu. Berseru dan memanggil
berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa. Berteru dan memanggil namanya. Berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Baik. Jadi Tuhan Yesus hanya sejauh doa. Kalau ada perlu, ada apapun, panggil Tuhan Yesus. Kita berdoa. Tuhan Allah yang baik, yang selalu beserta kami, menemani kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, Kau selalu baik kepada kami. Tuhan yang mendengar doa-doa kami, Tuhan yang mengabulkan doa dan permintaan kami. Berkati kami Tuhan Yesus, supaya kami tetap bersyukur dan percaya bahwa kehendak Tuhan yang jadi dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan menutup ibadah kita. Sebelumnya kita nyanyi satu pujian lagi ya. Judulnya Mukjizat Itu Nyata. Semua nyanyi, kita mau puji Tuhan sama-sama. Ayo Kanova. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu.
ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku percaya, ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Agar kita tutup ibadah kita berdoa sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Sampai jumpa minggu depan.